三生七世，永堕阎罗，只为情孤，虽死不悔。 Selamat datang di Narasi ID. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe kawan. Langsung saja ke cerita. Minuman malam, Majestic Fox Mountain, ruang batu sedingin es. Ghostly diam-diam memandangi Biao yang berbaring dengan tenang di atas platform batu es. Para wanita yang tertidur dalam keriting kabut putih, ujung mulutnya seolah-olah tersenyum. Pada saat ini, apakah dia masih memiliki perasaan? Apakah dia tahu seseorang di sampingnya melindunginya? Atau untuk mengatakan, di dalam hatinya, dia tidak pernah menyesal dan karena itu dia terlihat sangat tenang saat tidur. Adapun ini, Ghostly telah bertanya pada dirinya sendiri berkali-kali, dia tidak pernah tahu jawabannya dan tidak berani memikirkannya, hanya saja setiap kali dia memikirkannya, dia sepertinya menerima tingkat penderitaan yang lain. Namun tubuhnya sekarang semakin memburuk, walaupun karena ia telah mempraktekkan 3 jilid dari Tiansu dengan cara yang benar, beberapa hari ini ia menyadari bahwa cara sejati Buddha, Taoisme, jahat memiliki cara untuk bergabung bersama. Keterampilannya meningkat seiring berjalannya waktu tetapi kekuatan jahat Sinister Orb sepertinya beredar di tubuhnya setiap hari, seperti roh pengganggu, menunggu saat terakhir untuk binasa bersamanya. Perasaan sedingin es itu, Ghostly telah lama akrab dengannya, sejak dari masa mudanya sampai sekarang, selalu menemaninya. Bahkan jika dia mati, dia mungkin akan merasakan dingin seperti itu dan mati. Dia tersenyum masam, akhirnya melirik Biao. Ini adalah hari ketiga dia menjaga Biao sendirian. Kamu memiliki istirahat yang baik untuk sementara waktu, aku akan segera kembali untuk melihatmu. Ghostly dengan lembut berkata, jangan takut, ayahmu dan aku hanya sementara pergi. Bahkan jika aku akan mati, aku akan masih kembali untuk melihatmu sebelum aku mati. Dia menatap Biao, tersenyum lembut lalu berbalik dan berjalan keluar dari ruang batu. Kabut putih muda melayang, seperti tabir di belakangnya. Gemuruh, pintu batu berat perlahan menutup di belakangnya, Xiaohui yang sudah lama menunggu di samping, melompat ke atas bahunya. Tangan Ghostly dengan lembut merapikan kepala Xiaohui, mengangguk dan kemudian berjalan keluar. Sepanjang jalan ia akan menjangkau sudut dinding atau setelah melewati sejumlah belokan mengaktifkan jebakan, lapisan mekanisme di markas besar Sekte Hantu Raja Rubah Gunung Hantu sudah siap, hanya pintu batu yang berat, sudah ada lebih banyak dari 10 penutupan. Di Majestic Fox Mountain sekarang, di mana-mana ada suara perangkap yang mengaktifkan tetapi hanya ada satu siluet manusia, Ghostly, yang lain sudah lama pada 3 hari yang lalu, mengikuti Raja Hantu ke kuil suci Wildlands. The Majestic Fox Mountain saat ini, kosong dan kesepian, Ghostly berjalan keluar dari tubuh gunung. Ketika matahari menyinari tubuhnya membawa jejak kehangatan, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Gemuruh, pintu batu terakhir perlahan ditutup, menutupi tubuh gunung besar ini, di dalamnya Ghostly mendengar suara samar, patah, dan tahu bahwa itu adalah suara pengaturan perangkap di tempat, di masa depan jika seseorang yang tidak tahu bagaimana mengaktifkan mekanisme, dan dengan sedih bermaksud untuk memaksa masuk melalui lebih dari 1000 jin rock ini, maka dia akan membutuhkan keterampilan seperti makhluk surgawi untuk melakukannya. Matahari yang hangat menyinari tubuhnya, Xiaohui berbaring di bahunya merentangkan kedua lengannya, meregangkan dirinya sendiri, mulutnya menguap. Ghostly menoleh, tersenyum sedikit, kenapa, tampak sangat bosan dan mengantuk. Xiaohui, Zizi, memanggil 2 kali, wajah monyetnya menunjukkan bagian putih matanya, lalu bergerak dan menari, terus menunjuk keluar gunung. Ghostly tersenyum dan berkata, jadi kamu bosan oh, lingkungan di sini sepi, bahkan beberapa pohon, tidak heran kamu merasa tidak nyaman. Xiaohui, segera mengangguk dengan tulus, melompat turun dari bahu Ghostly, Zizi, memanggil, memberi isyarat dengan anggota tubuhnya. Ghostly menarik napas dalam-dalam, menoleh ke belakang ke Majestic Fox Mountain yang sekarang, sudah bergabung dengan gunung sebagai satu, tidak ada jejak yang terlihat dari pintu masuk, mengangguk dan berkata, yah, bagaimanapun, kita harus tunggu sebulan sebelum masuk untuk mengunjungi Biao, luangkan waktu ini, mari berjalan-jalan di sini. Xiaohui bersuka cita, terpental ke tanah, nyengir lebar. Ghostly terinfeksi oleh suasana hatinya menjadi ringan, tertawa dan memarahi, baiklah, masih belum muncul, kalau tidak kamu tinggal di sini sendirian. Kepala Xiaohui menyusut, sebuah suara dan lagi di atas bahu Ghostly,
Hehe tersenyum. Ghostly menggelengkan kepalanya, senyum di bibirnya juga, tangannya bergerak, rasa dingin yang akrab muncul lagi. Ghostly tampak memikirkan sesuatu, ragu-ragu sejenak. Xiao Hui merasa bingung. Zizi, 2 kali. Ghostly menoleh untuk melihatnya, lalu sedikit tersenyum, dengan lembut berkata, hidup ini kesepian, mengapa repot-repot berpikir begitu banyak. Mata Xiao Hui berkedip 2 kali, rupanya itu tidak mengerti kata-kata itu. Ghostly tidak mengatakan apa-apa lagi, flip tangannya, cahaya hijau gelap bersinar, tongkat penyerap jiwa muncul, membawa mereka monyet dan manusia, lurus ke langit biru, meninggalkan Majestic Fox Mountain. Tempat terpadat di Majestic Fox Mountain, adalah sebuah kota kecil 200 mil timur laut, yang disebut Three Fortune Town. 3 populasi kota Fortune tidak banyak. Tetapi ada beberapa desa di sekitarnya dan dengan enggan, itu juga bisa dianggap hidup. Di masa lalu, demi kerahasiaan, Sekte Ghost King tidak pernah membeli makanan dan kebutuhan sehari-hari lainnya dari Three Fortunes Town, sebaliknya mereka pergi ke kota yang lebih jauh untuk membeli, untuk mencegah fraksi baik atau sekte jahat dari faksi lain menemukan di mana kantor pusat berada. Tetapi sebelum murid Sekte Raja Hantu kembali ke gunung mereka, banyak dari mereka akan beristirahat di Three Fortunes Town. Di masa lalu, Ghostly juga melewati Three Fortunes Town bersama Xiao Hui, meskipun tidak berkali-kali tapi Xiao Hui sangat pintar, itu jelas diingat, saat ini mereka baru saja meninggalkan Majestic Fox Mountain. Xiao Hui melambai dengan putus asa di bahu Ghostly, terus menunjuk ke arah Three Fortunes Town, tampaknya ia ingin pergi ke Three Fortunes Town untuk makan dan minum. Ghostly menggelengkan kepalanya tetapi tidak mengatakan apa-apa, berbalik dan menuju ke arah Three Fortunes Town. Berjarak 200 mil jauhnya, kepada para praktisi Tao yang terlatih yang bisa terbang, jaraknya tidak terlalu jauh. Di antara langit biru dan awan putih, kilatan cahaya hijau gelap dengan energi hitam yang tidak jelas, melesat melintasi langit. Xiao Hui berjongkok dengan gelisah di bahu, kadang-kadang memiringkan kepalanya, ekornya yang panjang bergoyang ke sana kemari, bertanya-tanya apakah itu mengantisipasi saat menikmati hidangan lesat. Ghostly sambil memegang tongkat penyerap jiwa, menatap ke bawah, daerah di sekitar Majestic Fox Mountain tidak perlu berkata apa-apa lagi, hamparan pegunungan telanjang yang sunyi, setelah meninggalkan pegunungan Majestic Fox, medannya relatif datar tetapi hutan belantara, sama dengan tidak ada tanda-tanda penduduk, melihat ke bawah, hanya jalan sepi di hutan belantara membentang, bertanya-tanya kemana ia menuju. Ghostly tiba-tiba menghela nafas tetapi tidak mengatakan apa-apa, hanya Xiao Hui yang sedikit aneh, melirik tuannya lagi. Setelah terbang kurang dari 1 jam ke arah timur laut, mereka telah mencapai ujung Three Fortunes Town. Dari jauh klaster rumah bisa dilihat, Xiao Hui sudah bersemangat. Panggilan Zizi menunjuk ke bawah. Ghostly tersenyum dan berkata, baiklah, kita akan turun. Lampu hijau gelap menyala, suara tajam, sisi terdengar di langit, turun dari langit, mendarat di jalan-jalan di Three Fortunes Town. Namun begitu dia mendarat, Ghostly mengerutkan kening. Xiao Hui melompat turun dari bahunya, menggaruk kepalanya, jelas merasa bingung. Setelah beberapa saat, seolah-olah dia merasakan sesuatu, ketiga matanya menyala pada saat yang sama, Zizi memanggil, terlihat sedikit gugup. Kota 3 Fortunes di depan mereka, tampak seperti telah berubah menjadi kota kosong, sebagian besar perumahan di sekitarnya masih utuh, hanya beberapa tempat yang tampak rusak tetapi seluruh kota orang benar-benar menghilang. Kesunyian yang mematikan, terselubung di atas kota kecil ini. Ghostly mendengus, memahami dalam hatinya, tak perlu dikatakan, penampilan tempat di sini, kemungkinan besar disebabkan oleh bencana binatang buas iblis. Orang-orang di kota mungkin telah melarikan diri tepat waktu ke utara, jika mereka lebih lambat, kemungkinan besar mereka tidak bisa menghindari nasib menjadi makanan bagi binatang buas. Sebuah kota kecil yang layak namun berubah menjadi negara bagian ini. Dan berpikir lebih jauh, di Tanah Suci sekarang, berapa banyak kota yang mengalami nasib serupa juga. Angin bertiup dari kejauhan, mengganggu pasir dari jalanan, di hari yang hangat ini, angin sepertinya dingin. Xiao Hui tampaknya gelisah, pergi ke dekat Ghostly, pada saat yang sama melirik ke sekeliling, Ghostly membungkuk, mengambil Xiao Hui, bergumam, bukan apa-apa. Mata Xiao Hui berkedip, tampak tenang dengan Ghostly di sebelahnya. Ghostly menarik napas dalam-dalam, perlahan-lahan berjalan maju, Xiao Hui merangkak ke bahunya dan tidak lagi bersuara, diam-diam melihat sekeliling. Kota selain suara angin, hening, Ghostly berjalan ke depan, setelah berjalan setengah jalan,
melihat pintu dan jendela berbagai rumah tangga tertutup rapat tetapi beberapa pintu dibuka. Tidak yakin apakah itu setan, binatang yang telah menerobos masuk hanya saja di sepanjang jalan. Mereka tidak melihat mayat, sepertinya rakyat jelata di sini telah lari ke utara ketika mereka mendengar berita itu. Pada saat ini, tiba-tiba angin dingin bertiup, pintu menjuntai di sisi kiri jalan dengan suara pong jatuh, bergema di jalan yang kosong. Gosli dan Xiao Hui berbalik dan melihat pada saat yang sama, melihat di balik pintu, sebuah lengan jatuh lemah di papan kayu, tidak bergerak, pada saat yang sama aroma samar darah di udara. Gosli diam-diam mencari arah itu untuk sementara waktu, lalu berbalik dan terus berjalan ke depan. Xiao Hui malah terus berbalik untuk melihat lengan itu. Di masa lalu Gosli telah datang ke Three Fortunes Town beberapa kali, oleh karena itu dia cukup akrab dengan tempat itu. Dia perlahan berjalan, diam untuk waktu yang lama dan kemudian berkata, "Aku ingat ada kedai di depan, ayo pergi ke sana. Mungkin kita masih bisa menemukan sesuatu untuk kamu makan." Xiao Hui, Zizi, memanggil 2 kali. Langkah kaki terdengar di jalan, tampak sangat keras, angin dingin bertiup dari belakang, sangat cepat, berjalan di sepanjang jalan, mereka datang ke kedai minuman. Tanda kedai telah jatuh dari pintu, mendarat muka depan di pintu masuk, ditutupi dengan lapisan debu. Gosli melirik papan kayu ini, menginjaknya, meninggalkan jejak. Tiba-tiba, Xiao Hui diam-diam memanggil, menatap kedai minuman, tubuh Gosli tiba-tiba berhenti. Setelah beberapa saat, raungan yang dalam terdengar dari kedai minuman. Apakah itu binatang iblis? Ini adalah reaksi pertama Gosli tetapi raungan ini, terdengar agak akrab. Mengaum, Xiao Hui tiba-tiba menjerit, bergegas ke Tarven. Gosli terkejut, tidak tahu alasan kegelisahannya tetapi Xiao Hui selalu dekat dengannya, dan bisa dikatakan sebagai satu-satunya pasangannya, tidak peduli bagaimana dia tidak bisa biarkan Xiao Hui menghadapi hal misterius itu bersama. Menonton Xiao Hui segera menghilang ke dalam Tarven, wajah Gosli berubah, tubuhnya bergerak, dia sudah mengejarnya. Saat berikutnya, dia berada di kedai minuman, setelah dia memperhatikan dengan baik benda di dalam Tarven, dia tidak bisa menahan diri tetapi terkejut. Kedai itu berantakan, panci dan wajan ada di mana-mana, pecahan-pecahan menumpuk, meja dan kursi juga berantakan, beberapa masih utuh, lapisan debu tebal bisa terlihat di atas meja. Tapi di pub yang bobrok itu, ada meja yang sempurna di tengah, sebotol anggur dan beberapa gelas diletakkan di atasnya, duduk di sebelahnya adalah seorang pria muda mengenakan pakaian sutra yang cerah, dan di ruang kosong antara dia dan Gosli, monster dan Xiao Hui saling berhadapan, terlihat ganas dan mengerikan, dalam raungannya yang dalam, ada sedikit kejutan, itu adalah binatang jahat, Taoti. Pada hari itu di perbukitan tandus dan hutan lebat, bocah misterius yang ditemui Gosli. Taoti meregangkan lehernya yang panjang, menatap dengan 4 matanya yang besar, menatap Xiao Hui tetapi ekspresi Xiao Hui tidak setegang sebelumnya, malah terlihat bahagia. Zizi memanggil 2 kali, menyeringai, perlahan berjalan, ingin menyentuh kepala Taoti. Taoti menggeram sekali, tampaknya tidak terbiasa dengan tindakan Xiao Hui. Xiao Hui berhenti, 3 matanya berkedip, mengelilingi tubuh Taoti 2 kali, dari kiri ke kanan, dan dari kanan ke kiri. Leher panjang Taoti berputar, mengikuti tubuh Xiao Hui, membuat beberapa geraman tetapi kedengarannya tidak bermusuhan. Jelas terhadap monyet bermata 3 ini, Taoti memiliki perasaan yang baik, hanya saja tidak yakin apakah itu karena telah bertemu dengan seorang pria serakah seperti itu yang langka dan karenanya melihatnya dengan tampilan yang berbeda. Pada saat itu pemuda itu juga melihat Gosli, tetap duduk tetapi ekspresinya juga tampak terkejut, jelas dia tidak berharap untuk bertemu Gosli di sini. Tetapi ekspresinya segera dilanjutkan, tersenyum dan mengangguk pada Gosli. Gosli tidak kalah terkejut dan lebih meragukan identitas pemuda ini, untuk dapat muncul di kedai kota mati ini, tanpa bertanya, asal-usul orang ini dapat disimpulkan, sangat aneh. Pada saat ini Xiao Hui sudah mendekati Taoti, tiba-tiba membuka mulutnya dan tertawa, mengulurkan tangannya untuk menjelajah, menepuk beberapa kali di kepala Taoti. Taoti membuat geraman rendah, keempat matanya menatap Xiao Hui, terlihat galak tetapi Xiao Hui tampak tidak takut, malah geli, ditepuk beberapa kali, membuat suara pu-pu, aneh dan lucu. Taoti tampak tidak berdaya melawan monyet itu, mendengus dan berbaring, tidak lagi memperhatikan Xiao Hui. Xiao Hui tampaknya menyukai monster aneh ini, pergi dekat Taoti dan menyentuh di sana-sini, sangat sayang. Pemuda misterius itu memalingkan muka dari 2 binatang spiritual, menatap Gosli,
tersenyum dan berkata, sepertinya mereka benar-benar rukun. Gosli mengangguk dan tersenyum juga. Pria muda itu menepuk kursi di sebelahnya, berkata, sebenarnya kita dapat dianggap cukup ditakdirkan, surga dan bumi begitu besar dan kita benar-benar bertemu di sini. Saudaraku, kenapa kamu tidak datang ke sini dan duduk? Mari kita minum secangkir dan juga sedikit ngobrol. Gosli melirik Xiao Hui dan Tao Ti, melihat bahwa perhatian Xiao Hui adalah semua pada Tao Ti, berkata, baiklah, dan berjalan perlahan tapi ke sisi lain dan mengambil kursi, duduk di seberang meja. Wajah muda tampan itu tersenyum tipis, meraih cangkir yang bersih, diletakkan di hadapan Gosli, lalu mengisinya dengan anggur, tersenyum dan berkata, Broter datang ke kota yang sepi ini, bertanya-tanya untuk apa ini. Gosli tidak menjawab, menatap pemuda itu, dengan tenang berkata, lalu untuk apa kamu di sini? Pemuda itu tersenyum dan berkata, saya lewat di sini dan mendapati bahwa masih ada beberapa gelas anggur yang tersisa, dan kemudian beristirahat di sini sejenak, menikmati anggur sendirian. Gosli menoleh untuk melihat Xiao Hui, berkata, jika aku berkata aku juga membawa monyet ini untuk mencari anggur di sini, apakah kamu percaya? Pemuda itu terkejut, memandang Xiao Hui, tiba-tiba tertawa, bertepuk tangan berkata, percayalah, mengapa tidak? Ayo datang, kamu dan aku minum, hidup ini kesepian, jarang ada orang dengan afinitas, di sudut terpencil yang sunyi di ujung bumi, mencari anggur bersama. Setelah mengatakan itu, dia mengangkat gelasnya ke Gosli dan kemudian mengeringkannya. Gosli memandangnya dengan ama, perlahan-lahan mengulangi kata-kata, hidup ini sepi, hehe, hidup ini kesepian. Dia tiba-tiba tertawa, tawa itu penuh dengan perubahan kehidupan, mengangkat gelasnya dan menenggaknya. Rasa anggur seperti api, dari tenggorokannya langsung ke perutnya, anggur di kota terpencil ini, sebenarnya sekuat ini. Pria muda itu tertawa, bagaimana? Gosli mendongak, meraih kendi anggur, mengisi kedua gelas, berkata, anggur yang enak. Pemuda itu tersenyum lebih dalam, menamparkan meja, tertawa dan berkata, bagus, ini benar-benar anggur yang enak. Dalam tawa, ekspresi pemuda itu berangsur-angsur tampak bersemangat, tiba-tiba dengan keras melantunkan. Perasaan masa lalu, perubahan hidup. Apakah Anda masih ingat, orang yang patah hati? Lampu putih rambut layu pergi ke ujung bumi. Pemerintahan kesepian untuk mabuk. Sampai akhirnya, suaranya perlahan berubah menjadi sepi, wajahnya juga agak tampak kesepian. Setelah dia selesai, dia melihat ke bawah dan diam, Gosli diam-diam menatapnya, menenggak gelas anggur di depannya. Malam, angin dingin berangsur-angsur meningkat, kota yang sepi membuat terdengar, seperti seseorang yang diam-diam menangis di kejauhan. Malam itu gelap, hitam seperti ombak gelap, menelan bumi yang besar. Monyet jatuh tertidur di tubuh Tao Ti dan binatang buas pada saat itu juga malas berbaring di tanah. Di kedai, di mana-mana gelap, Gosli dan pemuda itu duduk dalam kegelapan, tidak ada yang punya niat untuk bangun dan mencari lilin. Mungkin dalam gelap, mereka tampak lebih nyaman. Sepanjang hari, mereka duduk berhadap-hadapan seperti itu, sesekali bertukar pembicaraan yang tidak relevan, sesekali minum beberapa gelas anggur, dan sebagian besar waktu, sepertinya mereka membicarakan masa lalu satu sama lain, tetap diam, merenungkan masa lalu mereka. Di malam yang begitu dingin, di sudut-sudut terpencil di ujung bumi, dua orang asing sepertinya mereka saling kenal seumur hidup, acuh tak acuh.